Di awal episode ini, kita langsung menuju Malwapati, di mana pada saat itu si permaisuri jahat Dewi Sukesi sedang tiduran, dan ia pun kemudian memiliki ide licik untuk mengelabui Danurwenda putranya supaya menuruti keinginannya. Dewi Sukesi pun kemudian mengambil make upnya dan macak supaya terlihat seperti orang sakit, sehingga nantinya ia berharap akan dikasihani oleh Danurwenda dan Prabu Angling Dharma. Ya, kini wajahnya yang jelek itu sudah berubah menjadi bertambah jelek setelah make upnya selesai. Bahkan mukanya pun sudah terlihat seperti mayat hidup. Ia pun kemudian kembali berbaring dan memanggil dayangnya dan mengaku sedang sakit. Ia pun kemudian menyuruh dayangnya tersebut untuk memanggil Danurwenda putranya. Ketika Danurwenda telah datang, Dewi Sukesi pun mengaku sedang sakit di hadapan putranya itu. Hal tersebut hanya untuk menarik simpati putranya itu supaya benar-benar mau menuruti kemauannya. Tapi Danurwenda, tidak sadarkah Nanda kalau semua itu akan makin menjauhkanmu dari tahta Malawapati? Hah? Oh, jadi itu. Jadi itu yang membuat Kanjeng Ibu menjadi kehilangan gairah, kehilangan semangat, kehilangan keinginan, dan Iya, kita harus melihat kenyataan. Permaisuri Malwapati itu cuma satu. Bahwa pewaris sah tahta Malwapati juga cuma satu. Kanda Angling Kusuma. Danurwenda yang kemudian membantah alasan ibunya yang konyol itu pun merasa bahwa ibunya benar-benar sudah keterlaluan. Padahal ia sadar betul bahwa ia tidak mungkin bisa menggantikan posisi Angling Kusuma sebagai putra mahkota Malwapati. Danurwenda pun kemudian berpamitan untuk geladi keprajuritan bersama Angling Kusuma. Walaupun ada kebimbangan di dalam hati Danurwenda, namun ia pun akhirnya mengikuti kata hatinya untuk tetap mengikuti geladi keprajuritan tersebut. sana pergi. Tinggalkan saja ibu. Hah, jangan hiraukan lagi bundamu yang sakit ini. Sana. Hah, sudah Danurwenda, tinggalkan ibu. Pergi sana. Pergi. Ini semua tidak ada gunanya. Setelah kepergian Danurwenda, Dewi Sukesi pun benar-benar menjadi stres dan darah tingginya kumat seperti sengkang baplang. Ia pun marah-marah sendiri dan merasa bahwa penyamarannya menjadi orang penyakitan hanya sia-sia. Sang Prabu yang pada saat itu tengah berada di luar kamarnya pun mendengar semua omongannya yang hanya berisi keluh kesah tersebut. Ketika sang Prabu masuk, Dewi Sukesi pun benar-benar kaget dan merasa ketakutan. Dinda, Kanda Prabu, kenapa mengurung di kamar? anu Kanda, Jangan bicara tentang sakit. Dinda tidak sakit. Sementara itu di luar istana, tampak Danurwenda dan Angling Kusuma sedang adu tanding ilmu kanuragan dan keprajuritan. Mereka berdua pun terlihat sangat bersemangat untuk bisa mencapai target yang mereka inginkan. Sebenarnya, Angling Kusuma jauh lebih hebat daripada Danurwenda, namun dirinya tidak ingin Danurwenda menjadi berkecil hati, sehingga ia pun tampak berusaha mengimbangi jurus-jurus Danurwenda dan sedikit mengalah. Kamu cukup cerdas. Jangan khawatir. Aku akan membantumu dan mengembangkan ilmumu. Teruskan. Prabu Angling Dharma yang pada saat itu telah datang bersama dua permaisurinya pun tampak tersenyum puas melihat putra-putranya berlatih dengan bersungguh-sungguh. Ulah adu kanuragan dan latihan keprajuritan itu pun berjalan dengan lancar. Kedua belah pihak juga terlihat sama-sama kuat. Batik Madrim yang juga sedang mengawasi latihan tersebut pun kemudian menilai dari sudut pandangnya tentang hal-hal yang dilakukan oleh kedua putra sang Prabu itu. Itu artinya Raden Danurwenda berhasil mengecoh para pelindung musuhnya di Nebrata. Bagus, bagus. Saya rasa cukup sampai di sini latihannya. Tolong hentikan.
Baik, Bunda Prabu. Cukup! Hentikan latihan kalian! Di hari itu, permaisuri abal-abal Malwapati sedang keluar istana dan menyamar. Ia pun menuju kota raja untuk bertemu dengan seseorang yang ternyata adalah Ki Parusa, guru ilmu kanuragan Danurwenda ketika berada di Kertanegara. Ki Parusa pun juga sedang menyamar supaya ia bisa bebas bertemu dengan Dewi Sukesi. Mereka pun kemudian membicarakan tentang Danurwenda dan juga rahasia pencegatan yang selama ini terjadi, baik itu kepada Angling Kusuma maupun Dewi Sekarwangi. Ternyata selama ini memang orang-orang Ki Parusa lah yang disewa untuk menjadi pendekar bayaran guna membunuh Angling Kusuma dan juga Dewi Sekarwangi. Sungguh perbuatan jahat yang sama sekali tidak pantas untuk dilakukan olehnya, juga Ki Parusa sebagai orang penting di kerajaan Kartanegara. Sudah menjadi kesepakatan kita. Kamu harus ikut berupaya agar Danurwenda menjadi pewaris tahta Malwapati. Untuk itu, saya tidak ingin kegagalan terulang. Tolong cari celah. Cari bagaimana menyingkirkan Pangeran Angling Kusuma dari tahta. Akan saya coba lagi, Gusti Ayu. Sementara itu di Malwapati, terlihat Prabu Angling Dharma, Dewi Sekarwangi dan kedua putranya sedang akan menikmati makan besar. Namun Dewi Sukesi yang sedang ditunggu-tunggu pun tak kunjung datang. Akhirnya Prabu Angling Dharma sendiri yang menuju kamar Dewi Sukesi. Namun setelah berkali-kali diketuknya pintu tersebut, Dewi Sukesi pun tak kunjung keluar. Sang Prabu pun kemudian melihat Dewi Sukesi masuk dari gerbang Kaputren bersama seorang pengawalnya. Si selir jelek itu pun kemudian beralasan bahwa dirinya sedang jalan-jalan keluar untuk membeli patung burung dan kerajinan gerabah sehingga membuatnya lupa waktu. Angling Dharma pun kemudian meninggalkan dan menunggunya di Kempul Bujono. Dinda Sukesi, tega sekali Dinda menipu Kanda Prabu dengan patung burung dan gerabah yang Dinda bawa. Kanda Kestinggil. Sini. Bawa pulang saja. Dibawa pulang? Iya. Sudah bawa sana. Ini sekalian. Ini juga? Iya. Apa yang telah Dinda lakukan di luar sana? Apa Dinda pikir Dinda akan diam saja? Tidak. Aku harus mencari tahu. Kini kita menuju Pusar Angin yang pada saat itu Singamarota pun sedang naik darah setelah mendengar laporan Baro dan Singamandala tentang campur tangan Dewa Bayu sehingga mereka gagal membawa Ramaja Gandhi ke Pusar Angin. Badur pun kemudian menyarankan Singamarota untuk mengadu kepada Rahwana Raja sesembahan mereka. Singamarota pun kemudian menuju ruangan khusus untuk bertemu sesembahannya itu. Rahwana pun kemudian memberikan tutorial kepada Singamarota tentang cara menghadapi dewa dengan 3 gelembung pemusnah yang ada di dalam dirinya. Apabila memang dewa benar-benar turun tangan langsung mengusik mereka. Gunakan gelembung api kemarahan pada musuhmu kalau memang kamu harus marah. Gunakan gelembung pembuat bencana kalau dengan senjata tidak mampu kau kalahkan musuhmu. Dan gunakan gelembung pelampias dendam kalau akhirnya dendam yang harus kamu lampiaskan. Tepuk dadamu 3 kali dan sebutkan apa keinginanmu. Maka seketika itu juga akan muncul kekuatan dahsyat dari dalam tubuhmu. Gunakan itu. Maka siapapun juga musuhmu pasti akan hancur, walau dewa sekalipun. Baik, Yang Mulia. Di sisi lain, ternyata Sengkang Baplang pun menyerang Pusar Angin dengan tujuan untuk merebut kembali Rupa Kenca yang ditahan oleh Singamaruta. Dengan kemarahannya, Sengkang Baplang pun menjebol gerbang Pusar Angin serta menghabisi para prajurit yang menyerangnya. Pertarungan 2 kelompok hitam pun terjadi. Kenca Rupa bersama prajuritnya pun juga membantai kroco-kroco Pusar Angin yang kekuatannya tidak seberapa itu. Singamaruta yang mendengar laporan bahwa Sengkang Baplang menyerang pun menjadi terkejut, marah dan kesal hingga darah tingginya pun kumat kembali. Apalagi pada saat itu Sengkang Baplang telah menjebol pintu gerbang kedatonnya.
Dengan ketawa ketiwinya yang khas, Sengkang Baplang dengan santainya masuk dan menghina Singa Maruta yang dirasa takut kepadanya. Singa Maruta jelas menjadi sangat murka melihat tingkah Sengkang Baplang yang dirasa sangat meremehkannya itu. Ia pun kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang Sengkang Baplang. Kamu! Raja kamu Sengkang Baplang, serang! Bahadur pun kemudian menyarankan kepada Singa Maruta untuk menggunakan gelembung Rahwana guna menghadapi Sengkang Baplang. Akhirnya, Singa Maruta pun berani mencoba menggunakan kekuatan Rahwana yang ada di dalam dirinya. Ia pun menggunakan gelembung kemarahan untuk menyerang Sengkang Baplang yang masih tertawa-tawa penuh kemenangan itu. Si kesayangan Grindaseba yang bodoh itu pun tidak menyadari bahwa bahaya tengah mengancam dirinya. Bahkan ia pun malah menantang Singa Maruta untuk mengeluarkan semua ilmunya. Dan akhirnya gelembung kemarahan pun melesat ke arahnya. Guntur Sakati! Mengaplah? Bukalah mulutmu lebar-lebar. Banjirlah! Yang mulia, hentikan Sengkang Baplang! Kurang ajar kamu, Grindaseba! Ya! Ya, lagi-lagi si manja Sengkang Baplang pun harus diselamatkan oleh Grindaseba. Kalau tidak, mungkin ia sudah mati di tangan Singa Maruta. Raja Busur Angin itu akhirnya telah mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan Rahwana yang bersemayam di dalam tubuhnya saat itu. Hal tersebut membuatnya lebih percaya diri lagi untuk menghadapi musuh-musuh yang hebat. Terbukti sudah gelembung kekuatan Sang Rahwana Raja telah membuktikan kekuatannya. Ajaib. Kali ini kita menuju part yang seru, di mana pada saat itu Lokahita dan Kikarkasa akhirnya sampai di kediaman Sudamani. Mereka pun langsung dihadang oleh 5 pengawal Sudamani yang selalu menolongnya di saat mendapat kesusahan. Kikarkasa tampaknya memang benar-benar merasa berhutang budi kepada Lokahita yang telah membebaskannya, sehingga kini ia bersungguh-sungguh untuk membantunya. Lokahita pun kemudian mampu menghancurkan para pengawal Sudamani tersebut dengan bulatan-bulatan serbuk inti bumi miliknya. Singkat cerita, Lokahita dan Kikarkasa akhirnya tidak menemukan Sudamani di dalam rumahnya tersebut. Mereka pun kemudian mengejar Sudamani yang tampaknya belum begitu jauh meninggalkan tempat itu dengan membawa jagat satria. Akhirnya, dengan kesaktian yang dimilikinya, Kikarkasa pun mampu menemukan Sudamani di sebuah gua yang terletak tidak jauh dari rumah tuanya itu. Di dalam gua itu, tampak jagat satria yang sedang disandra oleh Sudamani. Kikarkasa pun segera turun tangan untuk membebaskan jagat satria dari pengaruh jahat Sudamani. Ia pun kemudian menyuruh jagat satria untuk segera pergi keluar guna menemui Lokahita ibundanya. Sedangkan Kikarkasa sendiri harus berhadapan dengan Sudamani yang akhirnya mereka pun sama-sama mati terkubur di dalam gua itu. Jagat Satria, di luar ada menunggumu. Cepat kau tinggalkan gua ini. Ku bunuh kamu. Brojo Watu Sewu. Ibu.
Kenapa pergi dari sini? Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam anak 90-an.